Oke, apa yang harus dilakukan saat seorang umat Katolik terkonfirmasi positif COVID-19? Yang pertama adalah tidak panik, ya. Yang kedua, melaporkan kepada kader, RT, RW, atau puskesmas sesuai domisili. Jadi, saya sarankan ke puskesmas sesuai domisili, bukan sesuai KTP ya. Karena tolong akses kader, RT, RW, puskesmas ini sebenarnya menjadi prioritas para semua warga, tidak hanya umat Katolik tapi semua warga. Mengapa? Supaya wilayah juga mengetahui bahwa ada warganya yang terkonfirmasi COVID sehingga menjadi satu prioritas perhatian seperti itu. Yang ketiga, diharapkan seperti yang diarahkan oleh Romo Peter, melaporkan kepada ketua lingkungan, ya. Jadi diharapkan ketua lingkungan juga tahu bahwa ada warga lingkungannya yang sakit COVID, sehingga mungkin bisa diberi bantuan baik oleh PSE maupun oleh kesehatan, seksi kesehatan. Atau yang keempat adalah melaporkan kepada hotline Satgas COVID-19 Paroki BMV, ya. Saya sebutnya adalah hotline Satgas COVID dengan nomor WA, yaitu nomor WA saya sendiri di nomor yang tertera seperti yang ada di layar 08577 0577 499. Banyak umat Katolik yang belum paham mereka harus melaporkan kepada siapa, atau mereka mungkin tidak terlalu kenal dengan kader atau RT RW-nya, ya, apalagi dengan puskesmasnya gitu ya. Mereka nggak bisa mengakses ke puskesmas, sehingga ya mereka akhirnya diam di rumah gitu ya, tanpa memberitahukan kepada siapapun. Nah, berikut selain tadi hotline Satgas COVID untuk tingkat paroki BMV, saya tampilkan di sini adalah hotline Satgas COVID-19 Kota Bogor, di mana di sini dibentuk tiap kecamatan, ya. Ya. Di sini ada Bogor Tengah, ada nomor Pak Camat, ada nomor puskesmas, lurah, ya. Nomor puskesmas pastinya di sini adalah nomor kepala puskesmas dan lurah. Jadi nama atau nomor-nomor yang sudah di share secara umum, ya. Ini sudah di share secara besar-besaran kemarin waktu di awal Februari. Ini bisa diakses oleh siapapun, oleh warga yang domisilinya sesuai dengan kecamatan maupun kelurahan masing-masing, termasuk di puskesmas mereka masing-masing ya. Banyak warga yang atau umat Katolik yang mungkin nggak tahu kalau saya kelurahan di sini, saya puskesmasnya mana gitu ya. Itu tuh hal yang wajar karena memang kalau per puskesmas punya wilayah kerja masing-masing. Di sini adalah ada hotline dari Bogor Tengah, ada dari Tanah Sareal, ada di Bogor Barat, ya. Camat juga siap menerima laporan siapapun yang menghubungi beliau, gitu ya. Lalu ada Bogor Timur. Bogor Timur ini puskesmasnya hanya 2, Puskesmas Bogor Timur dan Puskesmas Pulau Armin. Lalu ada Bogor Selatan. Bogor Selatan ini puskesmasnya cukup banyak, ada 5 puskesmas, ya. Dan Bogor Utara. Bogor Utara puskesmasnya hanya 3. Jadi nomor-nomor ini silahkan dihubungi oleh siapapun warga yang terkena COVID. Mereka akan menerima dengan terbuka ya semua keluhan ataupun pertanyaan dari warga. Nah, fungsi hotline Satgas COVID-19 Paroki BMV atau khususnya seksi kesehatan sebenarnya mempunyai 2 fungsi saja, yaitu menyambungkan, ya, sifatnya hanya menyambungkan umat Katolik yang terkonfirmasi positif COVID ke puskesmas sesuai domisili, bukan sesuai KTP. Misalnya KTP-nya di Jakarta, mungkin dia isolasi di Bogor, kan bisa saja. Atau dia KTP-nya kabupaten, tapi sudah lama tinggal di Kota Bogor, itu wajib melapor ke puskesmas sesuai domisili, bukan sesuai KTP. Jadi untuk hal ini
kami sifatnya menyambungkan. Jadi saya membantu menghubungkan umat Katolik dengan KTP alamatnya kelurahan ini, saya hubungkan ke puskesmas sesuai dengan domisili itu, ya, supaya apa? Supaya menjadi perhatian, supaya menjadi data untuk puskesmas tersebut memberikan perhatian yang lebih. Yang kedua, kami juga menerima konsultasi dari yang terkonfirmasi COVID. Saya berusaha membalas semua WA dari umat Katolik yang menanyakan apapun itu terkait dengan kondisi COVID dan sakitnya, ya. Nah, ini sekilas info saja supaya kita sama-sama tahu sebenarnya kapan sih kita selesai isolasi atau dikatakan sembuh. Karena banyak juga kami temuin bahwa mereka yang sakit COVID dan hanya baru isolasi 7 hari sudah merasa sehat dan jalan-jalan. Ini nggak hanya dilakukan oleh warga yang tidak tahu. Dalam tanda kutip, mereka yang berpendidikan yang tahu pun berusaha menutup diri atau pura-pura tidak tahu. Oh, saya sudah sehat kok, saya udah nggak flu lagi. Padahal kemarin terkonfirmasi COVID, baru 3 hari saya sudah merasa sehat, saya mau kerja lagi. Gitu. Itu banyak juga, gitu ya. Nah, ini yang menjadi keprihatinan, karena kalau ini terjadi, situasi COVID di Kota Bogor nggak akan selesai-selesai, seperti itu. Nah, kriteria seseorang terinfeksi COVID itu ada dua, tanpa gejala dan bergejala, ya. Yang tanpa gejala tuh artinya benar-benar tidak ada keluhan, ya. Kalau ada keluhan sedikit, saya cuma meriang, saya cuma hidung tersumbat, nggak pilek, bersin-bersin, itu sudah termasuk bergejala. Jadi yang tanpa gejala atau asimptomatik adalah betul-betul dia tidak merasa apapun, tapi ketika diperiksa hasil swab antigen atau PCR-nya adalah positif. Ya. Sekarang kita belajar cara menghitung masa isolasi kasus yang tanpa gejala. Kita contohkan kita sebut saja si Ikron, ya. Si Ikron tanpa gejala di tes PCR, sampelnya diambil tanggal 1. Ternyata besoknya tanggal 2 hasilnya dinyatakan positif. Maka dia disebut bahwa sudah mulai bergejala atau sudah mulai dianggap terkonfirmasi positif adalah di tanggal 1. Ya. Maka masa perhitungan isolasinya dimulai dari tanggal 1 dan sampai dengan 10 hari. Untuk mereka yang tanpa gejala, isolasi cukup 10 hari. Ya. 10 hari tanpa tes sudah dinyatakan bebas melakukan aktivitas kembali. Itu yang tanpa gejala, ya. Tapi ternyata fenomena untuk mereka yang seperti ini itu sebenarnya bukan tanpa gejala kalau saya lihat, tapi adalah late respon COVID. Contohnya begini, di puskesmas saya ada 2 orang yang menjadi kontak erat. Ketika menjadi kontak erat, dilakukan pemeriksaan PCR, hasilnya adalah positif. Melakukan isolasi selama 10 hari karena tanpa gejala. Begitu masuk, dalam 3 hari muncullah gejalanya. Dan kami lakukan PCR ulang, hasilnya tetap kembali lagi menjadi positif. Seperti itu. Jadi perlu hati-hati ya, yang tanpa gejala ini. Karena mungkin bukan tanpa gejala, tapi adalah late respon COVID. Ya, itu sudah saya jumpai 2 orang di puskesmas saya. Nah, bagaimana dengan yang bergejala? Kategori bergejala, isolasi dilakukan selama 10 hari sejak muncul gejala, ditambah sekurang-kurangnya 3 hari bebas gejala demam dan gangguan pernafasan. Ya, jadi untuk mereka yang bergejala, masa isolasinya adalah 13 hari itu minimal. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau sampai, karena begini, kondisi COVID, keluhan COVID itu bisa muncul di hari pertama sampai dengan 14 hari. Bervariasi. Ada yang hanya 3 hari, ada yang hanya 1 hari, ada yang 7 hari,
bahkan ada yang sampai 14 hari. Nah, ini bagaimana caranya? Caranya adalah untuk mereka yang keluhannya memanjang, itu isolasinya harus dilanjutkan sampai hilang gejala tersebut ditambah 3 hari lagi. Misalnya 14 hari dia baru hilang gejalanya, itu ditambah 3 hari lagi. Jadi 17 hari masa isolasi. Ini untuk mereka yang mengalami long COVID ya, kita sebutnya adalah long COVID. Jadi bukan hanya 10 hari, atau 13 hari, tapi kita lihat sampai hari keberapa betul-betul hilang gejalanya, ditambah dengan 3 hari, seperti itu. Ya, ini cara menghitung masa isolasi kasus bergejala. Si Ikron batuk dan nyeri tenggorokan sejak tanggal 1, di tes PCR tanggal 2 dan dinyatakan positif tanggal 3. Keluhan hilang sejak tanggal 6. Maka perhitungan masa isolasi dimulai dari tanggal 1 dan dilakukan isolasi 13 hari. Karena dia tidak mengalami long COVID seperti yang saya sampaikan, bahwa dia ternyata cukup dengan 13 hari. Ya, 10 hari ditambah 3 hari yang untuk bergejala. Jangan lupa 10 hari ditambah 3 hari. Jadi 13 hari. Hari ke-14 silahkan melakukan aktivitas kembali. Itu. Nah, kalau yang untuk bergejala kasus yang kedua, misalnya, si Ikron batuk dan nyeri tenggorokan sejak tanggal 1, di tes PCR tanggal 2 dan dinyatakan positif tanggal 3. Keluhan terus ada dan baru hilang di tanggal 15. Maka perhitungan masa isolasi dimulai dari tanggal 1, ya, dilakukan sampai gejala hilang plus 3 hari bebas gejala demam dan gangguan pernafasan. Seperti yang saya bilang, ini adalah long COVID, karena dia adalah mempunyai gejala si Ikron sampai hari ke-15, maka selesai masa isolasinya adalah ditambah 3 hari. Jadi pada hari ke-18, dia dinyatakan sudah selesai isolasi dan hari ke-19 dia bisa melakukan aktivitas kembali. Seperti itu. Ya, semoga nggak bingung ya. Nah, saya hanya ingin sedikit menunjukkan saja bahwa slide tadi itu berdasarkan surat edaran dari Menteri Kesehatan. Ya, ini adalah surat edaran terbaru dari Keputusan Menteri Kesehatan nomor 18 tahun 2022 tentang pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19 varian Omikron. Ya. Kalau mau baca, silakan bisa mengakses di situ. Ya, di dalam surat edaran dijabarkan tentang kriteria sembuh atau mengakhiri masa isolasi. Ini sih secara tertulisnya, tapi yang tadi adalah secara lebih ringkasnya. Ya, silakan mau mengikuti yang mana. Ini saya hanya mengutip saja dari surat edaran Menteri Kesehatan. Ya, nah. Di surat edaran ini ada yang poin ketiga, ya. Kalau dia seumpama sudah mengalami perbaikan klinis pada saat isolasi, dapat dilakukan pemeriksaan PCR. Jadi misalnya gini, saya kok cuma sehari 2 hari ya, setelah itu saya sembuh. Saya tetap isolasi sampai 10 hari kah? Itu pertanyaannya. Nah, yang nomor 3 ini, poin nomor 3 ini menjawab pertanyaan tersebut. Kalau seumpama dia mengalami gejala hanya 1-3 hari, boleh melakukan PCR ulang di hari ke-5 dan hari ke-6. 2 hari berturut-turut. Ya. Kalau hasil PCR-nya negatif, atau kalau hasil PCR positif dengan CT value di atas 35, maka sudah bisa dinyatakan sembuh atau selesai isolasi. Ya. Dan perlu diingat bahwa pembiayaan untuk pemeriksaan ini tidak dibebankan kepada pemerintah, tapi dilakukan secara mandiri. Misalnya ada seseorang yang sibuk nih, saya ada pekerjaan, saya sakitnya cuma 2 hari kok, mau menawar terkait dengan masa panjang isolasi, bisa nggak saya segera selesai isolasi? Silakan, boleh. Ya,
Pada hari kelima dan hari keenam harus dilakukan PCR, bukan swab antigen, tapi PCR. Kalau hasilnya 2 hari berturut-turut negatif atau CT value-nya di atas 35, baru kita bebaskan dari isolasi. Seperti itu. Ya. Nah, kalau hasilnya masih positif atau CT value-nya kurang dari 35, diperpanjang masa isolasinya. Gitu ya. Masa isolasi yang diperpanjang seperti yang tadi. Kalau dia nggak dalam kurang 10 hari udah selesai, silahkan isolasinya 10 hari. Tapi kalau lebih dari 12 hari, ditambah dengan 3 hari. Seperti itu. Ya. Ini saya hanya share saja untuk pengetahuan kita semua bahwa sebenarnya banyak cara untuk mendapatkan obat, ya, baik dari puskesmas maupun dari layanan online. Yang banyak diakses oleh kami itu adalah layanan online dari Kemenkes. Ini cara-caranya, step-stepnya bahwa kita bisa mendapatkan layanan online dari Kemenkes. Kalau nggak terbaca di sini, bisa cari di Google ya. Bagaimana cara mendapatkan layanan obat dari Kemenkes? Nanti akan ada petunjuknya di sana ya. Masuk ke link HTTPS yang tertera di layar. Ini sudah dicoba juga termasuk oleh nakes kami dan mereka mendapat kiriman obat secara gratis. Obatnya ada paket A dan paket B. Kalau paket A itu hanya vitamin, kalau paket B itu ada bantuan untuk obat batuk dan obat pilek. Gitu. Layanan online yang berikutnya adalah dari AluDokter. Ya, dari AluDokter bisa download aplikasi AluDokter. Nanti di sana ada caranya bagaimana bisa mendapatkan obat gratis. Dan nakes kami kebetulan juga sudah mencoba dan mendapat kiriman obat tersebut. Ya. Jadi itu saja sekilas info dari saya. Terima kasih untuk segala perhatian.